merupakan asma yang sangat agung, sehingga siapapun yang mengamalkan asma ini, maka semua makhluk termasuk makhluk gaib itu akan menjadi awannya, akan menjadi pembantunya. Maka tidak heran ketika pengarang dari kitab Mamba Ushulil Hikmah, yaitu Abil Abbas Ahmad Ali Al-Buni, mengatakan bahwa asma ini juga diamalkan oleh Sayyiduna Sulaiman alaihissalam. Maka tidak heran Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa memerintahkan manusia dan bisa memerintahkan jin beserta makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Saking dari dasarnya asma berhadiah ini. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, asma berhadiah ini mempunyai beberapa nama, diantaranya adalah Al-Ahdul Qadim. Jadi Al-Ahdul Qadim ini artinya adalah perjanjian lama. Dalam sebuah keterangan disebut Al-Ahdul Qadim karena asma ini merupakan intisari dari ajaran-ajaran kitab Taurat. Tapi ada keterangan yang lain mengatakan asma ini disebut dengan Al-Ahdul Qadim itu karena saking dari kunonya amalan ini, yaitu mulai dari masa Al-Anbiya, mulai dari Nabi Adam, kemudian sampai turun-temurun diberikan, sehingga sampai yang masyhur itu sampai kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini mengamalkan asma berhadiah ini. Kemudian dari Nabiullah Sulaiman diberikan kepada Syekh Asif bin Barkhoya. Ada yang mengatakan Syekh Asif bin Barkhoya, bin Barkhia. Jadi asma ini oleh Syekh Asif bin Barkhia atau Barkhoya ini dibaca ketika dia memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ceritanya ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam ingin mengetahui seperti apa sih kerajaan Bilqis, sehingga Ratu Bilqis begitu sombong ketika diajak untuk memeluk agama yang dianut oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Akhirnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengumpulkan semua para punggawa-punggawanya. Wahai para punggawaku dari golongan jin dan manusia dan dari golongan yang lain, siapakah yang mampu memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapanku? Maka pada waktu itu jin Ifrit langsung menyanggupi, wahai baginda Raja Sulaiman alaihissalam, saya siap memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapan baginda sebelum baginda bangun dari tempat duduknya. Jadi Nabiullah Sulaiman alaihissalam atas jawaban Ifrit ini tidak puas karena dianggap terlalu lama. Karena kalau sampai bangun dari tempat duduknya berarti acara musyawarah pertemuan kerajaan pada waktu itu sudah selesai. Akhirnya apa? Akhirnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam menyampaikan lagi kepada para punggawanya, adakah yang lebih cepat dari Ifrit? Maka ketika tidak ada yang menyanggupi, pada saat itu diam semua, maka Syekh Asif bin Barkhia atau bin Barkhoya ini kemudian mengacungkan tangan, wahai baginda Raja Sulaiman alaihissalam, saya sanggup memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapan baginda sebelum baginda mengedipkan kedua bola mata. Akhirnya Nabi Sulaiman puas dengan jawaban Syekh Asif bin Barkhoya ini, sehingga di dalam sebuah keterangan itu juga disampaikan bahwa amalan Syekh Asif bin Barkhoya, seorang waliullah yang hidup di masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam ini, adalah asma birhadiyah, asma yang akan saya jelaskan ini.
Di dalam kitab Manba'u Ushulil Hikmah, kitabnya seperti ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan isi dari kitab Manba'u Ushulil Hikmah ini. Jadi di dalam keterangan kitab ini, seseorang yang mengamalkan asma birhatiyah itu tidak ada alasan bagi jin dan para malaikat untuk menolak permohonan permintaan orang yang mengamalkan amalan ini. Artinya apa? Orang yang mengamalkan ini akan dibantu oleh para malaikat dan akan dibantu oleh golongan jin. Tapi saya ingatkan, hati-hati ketika berhadapan dengan jin. Karena jin ini walaupun kita mampu menundukkannya, tapi di saat kita lemah, maka jin itu akan menyerang kita. Oleh sebab itu saya kira dan saya berharap sahabat-sahabat YouTube yang mau mengamalkan amalan ini jangan sampai mau ketika nanti ada khodam jin yang ingin membantu saudara-saudara, yang ingin membantu sahabat-sahabat untuk semua pekerjaan yang sahabat-sahabat YouTube lakukan. Cukuplah minta kepada Allah, cukuplah minta pertolongan para malaikat, maka insya Allah iman kita terjaga dan kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, asma birhatiyah ini jumlahnya adalah 28, sama dengan jumlah huruf hijaiyah. Jadi jumlahnya 28. Dan bahasanya adalah bahasa Ibrani, wakilan ada yang mengatakan bahasa Suryani. Dari 28 asma ini sebenarnya artinya dari asma-asma ini sama dengan Asmaul Husna. Mungkin nanti akan saya jelaskan satu persatu, karena pengamalan asma ini bisa dilakukan secara keseluruhan mulai dari asma pertama sampai asma yang terakhir, yaitu yang ke-28. Ada juga yang mengamalkan cukup mengambil satu asma, contohnya birhatihin. Jadi birhatihin ini adalah asma yang pertama. Jadi kalau boleh saya baca asma birhatihin ini yang jumlahnya adalah 28, bunyinya seperti ini. Akan saya baca setiap satu asma, saya ulangi satu kali. Artinya satu asma saya baca 2 kali, biar sahabat-sahabat YouTube bisa menyimak dengan baik. Jadi sebelum saya menjelaskan satu persatu dari kegunaan asma ini, saya akan baca dulu secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Birhatihin, birhatihin. Karirin, karirin. Tatlihin, tatlihin. Turonin, turonin. Masjalin, masjalin. Basjalin, basjalin. Tarkobin, tarkobin. Barhashin, barhashin. Gholmashin, gholmashin. Khutirin, khutirin. Kolnahudin, kolnahudin. Bershanin, bershanin. Kazohirin, kazohirin. Namu shalhin, namu shalhin. Berhayula, berhayula. Bashkailakhin, bashkailakhin. Kosmazin, kosmazin. Angholalidin, angholalidin. Kobarotin, kobarotin. Goyaha, goyaha. Kaidahula, kaidahula. Samkhohirin, samkhohirin. Samkhohirin. Shamhahirin, shamhahirin. Bikahtohunihin, bikahtohunihin. Bisharishin, bisharisin. Tunashin, tunashin. Dan yang terakhir syamkho baruhin, syamkho baruhin.
Ini adalah asma yang ke-28. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, saya akan jelaskan satu persatu dari asma bir hatiyah ini, namun tidak secara keseluruhan.